Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menulis cerita berdasarkan informasi hasil wawancara. Dan yang kedua, menghargai perbedaan dalam keragaman. Baiklah, kali ini kita akan coba membuat daftar pertanyaan wawancara dan mencatat hasilnya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa ya? Nah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume tubuh makhluk hidup. Sedangkan perkembangan yaitu adalah proses menuju kedewasaan. Dan pertanyaan yang kedua, perubahan apakah yang dapat menjadi bukti bahwa manusia mengalami pertumbuhan? Nah, buktinya adalah pertambahan tinggi badan kita sejak kecil hingga saat ini dan akan terus berlanjut hingga dewasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perubahan apakah yang dapat menjadi bukti bahwa manusia mengalami perkembangan? Nah, buktinya yaitu bayi yang tadinya hanya bisa merangkak, kemudian belajar berjalan. Baiklah, kali ini kita akan belajar menghargai perbedaan dalam keragaman. Meskipun memiliki usia yang hampir sama, ternyata manusia memiliki pertumbuhan tinggi badan yang berbeda. Kadangkala perkembangan berat badan juga berbeda. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidup dan faktor keturunan. Allah menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap orang tentu memiliki kebiasaan, yaitu suatu aktivitas yang sering dilakukan. Nah, contohnya seperti bangun pagi, makan siang, dan tidur malam. Nah, sekarang kita coba mendata kebiasaan anggota keluarga yuk. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 79. Di sana ada Ayo Menulis. Nah, kalian lihat di halaman 79 ada tabel yang berisikan nama anggota keluarga dan juga kebiasaan yang dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kalian bisa tanyakan ke anggota keluarga kalian di rumah ya. Kemudian kalian tulis deh kebiasaan yang dilakukan mereka apa saja. Nah, kalian tuliskan di tabel yang ada di buku paket ya. Nah, selain memiliki kebiasaan yang berbeda, tiap anggota keluarga tentu memiliki kesukaan atau hobi yang berbeda. Nah, contohnya ada orang yang memiliki hobi olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan renang. Ada juga orang yang memiliki hobi makanan tertentu, misalnya hobi makan bakso, coklat, dan soto. Kemudian ada juga orang yang memiliki hobi melakukan aktivitas tertentu, misalnya memasak, membuat kerajinan tangan, dan berkebun. Nah, jika tadi kita sudah mendata kebiasaan anggota keluarga, sekarang kita akan coba mendata kesukaan anggota keluarga. Nah, bisa kalian lihat tabel di halaman 80. Kalian boleh tanyakan ke anggota keluarga kalian apa kesukaan mereka. Boleh itu hobi, boleh itu makanan favorit, ataupun hobi melakukan kegiatan. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menolong. Seperti sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, haknya, dan kewajiban-kewajiban asasinya. Setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah sikap saling menghormati antar sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar kita. Nah, orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Nah, baiklah. Bentuk saling menghormati dengan teman adalah yang pertama itu dengan cara menghargai. Apa itu menghargai? Menghargai artinya membuat sesuatu berharga. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai juga oleh orang lain. Nah, menghargai juga berarti tidak menghina dan tidak memperolok-olok seseorang. Nah, contohnya yaitu dengan kita memberikan pujian apabila ada teman yang berprestasi. Kemudian yang kedua ada sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita. Nah, contohnya seperti kita harus bisa menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Misalnya berbeda agama, usia, dan juga suku.